Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Ini video part 2 teman-teman, lanjutan dari yang video pertama tadi terkait tips and trick 3 risiko utama, 3 plus risiko utama ketika teman-teman beli unit mobil second itu teman-teman. Kita ulas kembali. Yang pertama adalah tidak bekas tabrak yang major, yang kena sasis, kena monokok gitu ya, kena frame itu dihindari gitu ya. Yang kedua adalah tidak bekas banjir atau terendam gitu ya teman-teman ya. Terus yang ketiga adalah legalitasnya harus sah, harus masih aktif itu teman-teman. Sah artinya nggak palsu juga, baik di STNK atau BPKB. Dan plusnya ini adalah mobil yang tidak pernah overheat gitu teman-teman. Overheat itu apa? Panas yang berlebihan teman-teman. Pada dasarnya mesin itu sudah ada mitigasinya, sudah ada kontrolnya ketika mesin terjadi overheat. Biasanya dia menurunkan RPM, nggak bisa digas, bahkan mati sendiri teman-teman. Tapi yang namanya kontrol mesin, kontrol ECU kadang-kadang juga nggak berjalan, jadi mesinnya sampai ngejam gitu, jadi pistonnya ngejam gitu. Itu juga ada, sering ditemukan, sampai silinder headnya juga melengkung gitu. Tapi mostly ya teman-teman ya, mobil-mobil sekarang itu sudah mati sendiri sebelum mesinnya itu terlalu panas. Tapi tadi kadang-kadang itu yang namanya kontrol itu nggak bisa berjalan sebagai mestinya, kadang-kadang kayak gitu. Nah, ciri-cirinya apa? Ciri-ciri dari mobil yang pernah overheat, ciri-cirinya khas teman-teman, mesinnya kasar teman-teman, kasar, krek 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 krek. Walaupun nggak serta-merta ya teman-teman ya, suara mesin kasar itu banyak banget penyebabnya. Bisa jadi dari timing chainnya, bisa jadi dari logam-logamnya yang kendor, jadi sesuainya sudah longgar dan sebagainya. Itu banyak banget yang bisa menyebabkan suara-suara yang kasar. Cuman khasnya itu suara mesin jadi kasar, terus low power. Terus khasnya adalah dari bagian radiatornya itu juga bisa jadi indikasi teman-teman. Biasanya di yang bagian sudah pernah dibongkar, bagian sini sudah pernah dibongkar, sama di bagian khasnya lagi ini biasanya banyak deposit-depositnya di bagian sini, di bagian radiator, mulut radiatornya. Karena apa? Ketika panas itu pasti menguap semua teman-teman, menguap semua, dan rata-rata depositnya itu mengendap. Dan juga bisa kita cek juga di bagian tutup ini, tutup radiatornya. Tutup radiatornya biasanya ada yang khas, misalnya karetnya melengkung, terus ada deposit-depositnya juga di bagian sini. Itu juga khas juga, pertanda dari mesin sudah pernah overheat. Yang memang khasnya lagi teman-teman itu kalau apalagi yang bengkel ya teman-teman ya, dia pernah, dan biasanya ketika dibuka baru ketahuan teman-teman. Tapi kita nggak mungkin ya teman-teman kita beli sampai buka ini di Livina manifoldnya di atas ya. Kalau yang rumit lagi cover kita nggak akan susah sampai buka kayak gitu teman-teman ya. Khasnya apa? Mobil yang pernah overheat itu biasanya yang benar-benar overheat ya, sampai ngejam, sampai parah, itu silinder headnya itu melengkung. Kenapa bisa melengkung? Karena ketika yang namanya logam, ini kan logam kan assembly ya teman-teman ya, gabungan dari beberapa part, baik dari pistonnya, silinder headnya, terus bloknya, mesin engine bloknya, itu kan digabung ya jadi satu komponen gitu teman-temannya. Ketika panasnya itu tinggi, maka memuai, semua logam-logam tadi memuai. Ketika memuai, logam itu walaupun ini logam dengan komposisi paduan atau campuran yang sama, campuran itunya ya, alloy dari jenis logamnya sama, tapi kadang-kadang meleleh, titik muainya itu nggak sama teman-teman. Titik muainya itu nggak sama, sehingga ketika panasnya tinggi, terlampau tinggi, lantas mesin itu suhunya akan turun, maka kembalinya nggak akan pada posisi yang sama persis itu. Yang mungkin yang silinder headnya menyusut 0,01, tapi yang bloknya 0,009 katakanlah. Itu kan ada perbedaan. Walaupun perbedaannya tipis, itu juga ngefek banget ketika kita bicara tentang komponen teman-teman. Jadi ketika tadi memuai, ketika tadi
nggak sama nanti pas itu ya, pas suhunya udah dingin itu akan melengkung teman-teman, melengkung. Jadi antara blok biasanya lebih kuat, silinder headnya itu melengkung nggak rata, sehingga ada kebocoran kompresi teman-teman, kebocoran kompresi yang mengakibatkan tekanan dari ruang mesin itu bocornya kemana-mana teman-teman. Bocornya bisa ke karter, bisa juga ke radiator, bisa juga langsung keluar ke lingkungan ya teman-teman ya. Tapi simpelnya adalah karena kita kalau beli juga butuhnya simpel ya teman-teman ya, cepet ya, buru-buru juga ya. Gampangnya adalah cek teman-teman, cek di lubang ini starter ketika kondisi mesin suhu kerja itu sudah 3 bar atau 1/4 kalau pakai jarumnya, 1/4 jarum. Itu cek starter, kalau muncrat itu berarti masalahnya di mana? Mostly hampir pasti itu kebocoran silinder dari silinder head tadi. Nah, kenapa bisa muncrat ke situ? Kebanyakan juga karena overheat. Itu hampir pasti karena overheat teman-teman. Kita nggak bisa ngejudge pasti overheat enggak ya, tapi kebanyakan itu pasti karena overheat tadi, overheat sehingga adanya kebocoran kompresi. Kalau mobil ini enggak, itu kita coba lihat ya. Ini contoh yang enggak. Aku atur dulu ini kameranya. Sama sekali ya teman-teman ya, sama sekali nggak muncrat, padahal pasti starter dan kondisi mesinnya ini nyala teman-teman. Ini menandakan bahwa mobil ini nggak pernah overheat, mobil ini sama sekali nggak pernah overheat. Terbukti tadi secara suhu ketika kita pakai di Jakarta Purwodadi itu juga nggak sampai itu ya, suhunya masih suhu normal 3 bar itu. Lantas dipakai macet-macetan juga nggak langsung suhunya tinggi gitu, enggak. Ini salah satu contoh ya teman-teman ya, mendemonstrasikan bahwasanya mobil itu nggak bekas overheat itu. Oke, karena kalau udah overheat itu susah teman-teman, pasti mobil jadi boros, getar. Kalau memperbaiki juga harus diseleb ya teman-teman ya, biar rata permukaannya. Itu juga butuh biaya yang lumayan mahal teman-teman. Jadi tadi yang harus dihindarinya. Kalau yang minor oke lah teman-teman, kalau mau beli mobil misalnya baret-baret itu masih bisa dibenerin, masih bisa nyaman setelah teman-teman. Kalau 3+ aspek tadi itu ada, itu teman-teman lumayan rugi teman-teman. Tadi ya, kalau plusnya tadi ya, plusnya yang bekas overheat biasanya kalau overheatnya tadi ganti mesin, misalnya seleb mesin tuh ya juga mahal, bongkar mesin kan itu, bongkar mesin. Terus kalaupun nggak dibongkar jadi nggak nyaman, low power pasti karena kompresnya bocor dan jadi akan boros gitu teman-teman. Oke, terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat teman-teman. Semoga teman-teman jika beli mobil second terhindar dari 3+ tadi teman-teman. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.